Perjuangannya damai dan tidak dengan kekerasan, namun ia ditembak mati oleh aparat bukan karena dia mencuri, membunuh, korupsi uang rakyat, memperkosa, atau kriminal, tetapi ia dijadikan sebagai tumbal oleh aparat Indonesia untuk menghentikan semangat perjuangannya dalam membela hak hidup orang Papua. Halo guys sekalian, di video ini saya akan menceritakan kisah perjuangan seorang aktivis dan pahlawan garis batik bangsa Papua. Bagaimana kisahnya? Nonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Nama lengkapnya Musa Makota-Buni adalah seorang aktivis Papua yang lahir pada tanggal 24 April 1976 di Kampung Piramid, Kota Wamena. Tempat kelahirannya memiliki sejarah penting dalam perlawanan rakyat Papua terhadap operasi dan kedudukan militer yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1977 sampai 1978 yang memakan korban jiwa sekitar 4.146 orang. Masa kecil Mako diwarnai oleh cerita-cerita penderitaan akibat konflik kekerasan aparat di Papua. Semasa sekolah dasar, ia mendengarkan kisah-kisah perlawanan rakyat Papua terhadap militer Indonesia dari orang tuanya. Ia tumbuh sebagai anak di daerah konflik, Mako secara langsung merasakan derita sebagai anak Papua dan selalu mendapatkan stigma sebagai anak pemberontak. Setiap tahun menjelang tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia, Mako menyaksikan ayahnya digiring dan ditahan tanpa penjelasan yang memadai. Karena Mako masih kecil, ia tidak mengerti mengapa ayahnya selalu ditahan. Hingga suatu hari, saat berusia beranjak kelas 5 SD, ia pergi ke dalam sel penjara di Koramil, distrik Aslogaima, Kabupaten Jaya untuk bertemu dan mengantar makanan buat ayahnya. Disitulah ayah menjelaskan mengapa dia ditahan dan mengenai perjuangan rakyat Papua. Mako kehilangan ibunya pada usia 4 tahun. Ia dibesarkan oleh ayah dan 2 ibu tirinya. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar IPPGI Piramid pada tahun 1987, ia melanjutkan di SMP Negeri Kimbing dan lulus pada tahun 1990. Kemudian masuk SMA di Negeri Kimbing Wamena dan lulus pada tahun 1994. Mako melanjutkan ke perguruan tinggi di Manado, Sulawesi Utara dan meraih gelar sarjana hukum pada tahun 2006. Setelah menyelesaikan studinya, Mako kembali ke Papua dan terlibat dalam perjuangan. Pada tahun 2007 bersama Bung Tabuni mereka mendirikan satu organisasi yaitu Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, di mana Bung Tabuni menjadi ketua dan Mako menjadi wakil ketua 1. Mako dan kawan-kawannya secara konsisten terus berjuang hak-hak rakyat Papua. Ada beberapa poin tuntutan mendasar yang mereka perjuangkan. Yang pertama, peninjauan ulang pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PPRAS 1999 di Papua. Yang kedua, menolak otonomi khusus. Dan yang ketiga, menuntut untuk menutup PT Freeport Indonesia serta mengusut wacana referendum atau hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Pada tahun 2009, Mako dan Bung Tabuni ditangkap dan dipenjara, tetapi dibebaskan pada pertengahan 2011 dan meneruskan perjuangan mereka hingga pada tahun 2012. Masa karirnya diwarnai oleh keberanian dan tekad memperjuangkan hak-hak rakyat Papua secara damai. Tepat pada tanggal 14 Juni tahun 2012, akhir dari perjuangan Musa Makota-Buni. Ia ditembak mati oleh aparat militer Indonesia di putaran angkutan umum Perumnas 3 Wayana, Kota Jayapura pukul 9.00 pagi. Kejadian ini memicu kemarahan dan kerusuhan oleh rakyat Papua atas penembakan yang tidak berkemanusiaan. Indonesia menganggap perjuangan Mako adalah sebagai ancaman besar bagi Indonesia. Jadi penembakan Mako diskenariokan sedemikian rupa. Dan skenario yang dimainkan aparat begini teman-teman. Sejak akhir bulan Mei sebelum penembakan Mako hingga 14 Juni 2012 itu terjadi berbagai aksi penembakan liar oleh orang tak dikenal di Kota Jayapura. Aksi penembakan itu membuat seluruh warga Kota Jayapura ketakutan keluar rumah maupun berpergian kemana-mana. Aparat keamanan pun belum mampu untuk menangkap pelakunya. Akhirnya aparat menuduh KNPB sebagai dalang penembakan itu dan berujung pada penangkapan Ketua KNPB Bung Tabuni pada waktu itu. 2 minggu kemudian setelah penangkapan Bung Tabuni, sekelompok orang berpakaian preman menembaki mati Musa Makota-Buni. Dan pelaku penembakan itu adalah
aparat kepolisian Indonesia. Mereka seolah-olah mau menuduh pelakunya adalah orang yang tak dikenal yang selalu melakukan penembakan dan teror di kota Jayapura. Tetapi sayangnya penyamaran itu semua terbongkar dan pelakunya murni aparat kepolisian di kota Jayapura. Nah, dari sini sudah kita bisa pastikan siapa pelaku penembakan liar di kota Jayapura waktu itu yang sebenarnya dan berujung pada penembakan Musa. Pihak aparat pun tidak bisa menghalang mereka mengklaim bahwa Mako tewas karena menolak penangkapan. Tetapi pernyataan aparat itu ditantang saksi mata oleh masyarakat setempat bahwa Mako ditembak oleh orang-orang dari dalam mobil Avanza berpakaian preman tanpa melakukan penangkapan dan lain-lain. Sampai di sini kita bisa pastikan bahwa Mako ditembak bukan karena menolak penangkapan, tetapi aparat langsung menembak Mako untuk menghentikan perjuangannya. Singkat cerita, pada hari Sabtu 16 Juni 2012 pukul 5 sore petang, Mako dimakamkan di perkuburan umum Kampung Sere Sentani, Kabupaten Jayapura. Ribuan kaum kerabat, massa pendukung dari berbagai komponen rakyat Papua hadir dalam pemakaman itu. Kematian tragis Mako Tambuni meninggalkan duka yang begitu mendalam di kalangan akar rumput rakyat Papua. Mako Tambuni adalah tokoh karismatik yang menjadi inspirasi bagi pemuda Papua untuk terus berjuang secara damai demi pembebasan dan kesamaan hak hidup orang Papua. Perjuangannya membantu membentukkan organisasi besar yang berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Papua, meskipun ia meninggalkan secara tragis. Namun warisannya dalam perjuangan untuk Papua akan selalu hidup sampai hari ini. Mako Tambuni adalah pahlawan yang berani mengorbankan dirinya demi perjuangan hak-hak rakyat Papua dan menjadi simbol semangat perjuangan damai di Papua. Ia akan selalu dikenang sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan rakyat bangsa Papua. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar masyarakat Papua dan masyarakat di Indonesia serta masyarakat di dunia mengetahui siapa itu Musa Mako Tambuni dan bisa menjadi sumber inspirasi dalam perjuangan melawan ketidakadilan di negeri ini dan juga di dunia ini. Terima kasih.